Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Tetap kita akan belajar firman Tuhan singkat untuk senantiasa kita memenuhi kebutuhan rohani kita. Karena hanya dengan firman Tuhan kebutuhan rohani kita boleh dipuaskan. Kita tetap akan membahas mengenai seri ketujuh sidang jemaat dalam kitab Wahyu. Kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Kami ingin terus belajar firman Tuhan karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami makin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kali ini kita akan membahas topik mengenai sidang jemaat Sardis bagian yang ketiga. Khusus untuk bagian yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai nasihat Tuhan Yesus kepada sidang jemaat di Sardis, dan yang kedua mengenai peringatan kepada sidang jemaat di Sardis. Kita akan mulai membahas hal yang pertama mengenai nasihat Tuhan Yesus kepada sidang jemaat Sardis, terdapat di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang kedua bagian A. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Nah, di dalam nasihat Tuhan Yesus ini dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Jemaat Sardis memang merupakan jemaat yang telah mati. Kira-kira apa yang masih tinggal dalam jemaat Sardis? Pekerjaan yang tidak sempurna. Tuhan menghendaki agar mereka menyerahkan hidup mereka dengan bekerja dan melayani Kristus secara total. Memang mereka telah melakukan semua itu, tetapi mereka melakukannya tanpa kasih dan persekutuan dengan Kristus secara sempurna. Oleh karena itu mereka memerlukan kuasa Roh Kudus dalam jemaat mereka. Mereka harus mengutamakan Kristus dalam ibadah dan perbuatan mereka. Sebab hanya Kristus yang dapat menghidupkan jemaat itu. Tuhan tidak menghendaki peraturan ibadah menjadi seperti kain kafan. Tuhan menghendaki supaya mereka menghidupkan kembali ibadah mereka yang hampir mati itu. Bila anggota-anggota jemaat Sardis tidak lagi memiliki kuasa Roh Kudus atau jemaat sudah mati secara rohani, biasanya mereka mencari jalan lain. Misalnya mengadakan sandiwara, memutar film, dan cara-cara duniawi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat di Sardis bagaikan pohon yang besar dan bagus yang tumbuh di dalam hutan. Tetapi pada suatu ketika pohon raksasa itu roboh. Apa yang menyebabkan pohon itu roboh? Rupanya di tengah-tengah pohon itu ada sesuatu yang bekerja secara diam-diam, yaitu rayap yang merusakkan pohon itu dari dalam, dan pohon itu menjadi mati dan akhirnya roboh. Demikian pula keadaan yang terjadi di sidang jemaat Sardis. Yesus Kristus dapat melihat sampai ke dalam batin, ke dalam hati sidang jemaat di Sardis. Ia mengetahui bahwa hati mereka sudah mati, sehingga sidang jemaat di Sardis menjadi runtuh. Nah, itu sebabnya saudara, pada sidang jemaat yang lain dan orang-orang Kristen pada umumnya, kita juga harus berbuat sampai dalam hati kita. Hati kita harus hidup, hati kita harus terlibat penuh dalam setiap pelayanan kita.
Kalau tidak, maka kita akan menjadi sama seperti sidang jemaat di Sardis, yaitu sidang jemaat yang mati, karena mereka tidak melibatkan kesungguhan hati dalam pelayanan mereka. Rupa yang nampak dari luar tidak terlalu penting. Yang penting adalah kehidupan di dalam. Kita lebih suka berhimpun dalam jemaat yang gedungnya mungkin tidak terlalu megah, tidak terlalu mewah, tetapi ada kehidupan rohani dan persekutuan yang hidup dengan Kristus. Ada kuasa Roh Kudus di dalam jemaat, daripada kita beribadah dalam gedung gereja yang mewah tetapi kering, tidak ada kuasa Roh Kudus, tidak ada hati yang membara untuk memuji Tuhan, tidak ada hati yang membara untuk melayani Tuhan. Jadi artinya jemaat itu adalah jemaat yang mati di dalam gedung yang mewah. Kebaktian harus dijalankan dengan penuh hormat, penuh penyembahan yang sungguh kepada Tuhan. Dan sesungguhnya di dalam satu kebaktian yang hidup, kita menuruti kehendak dan kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, maka jemaat akan menjadi mati. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan nasihat, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Jangan diteruskan. Mari bertobat supaya jemaat itu bisa menjadi hidup kembali. Itu nasihat daripada Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat di Sardis. Nah, saudara sekalian, kita akan melihat hal yang kedua, peringatan dari Tuhan Yesus kepada sidang jemaat di Sardis. Itu bisa dilihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, peringatan yang pertama dikatakan di sini, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Tuhan Yesus menyuruh jemaat di Sardis mengingat apa yang telah mereka terima dan dengar, yaitu Injil Kristus, yaitu anugerah yang indah daripada Tuhan. Mereka telah menerima Injil, sebab itu mereka harus menuruti Injil dan memberitakan Injil. Tuhan juga menyuruh mereka bertobat, sebab mereka telah mengabaikan tanggung jawab mereka. Peringatan yang kedua dikatakan di sini, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tuhan Yesus menasihatkan supaya sidang jemaat di Sardis berjaga-jaga. Sejarah kota Sardis membuktikan perlunya untuk berjaga-jaga. Sebab 3 kali kota itu dikalahkan oleh musuh, sebab mereka tidak berjaga-jaga. Mereka menyangka bahwa benteng kota mereka tidak dapat diserang oleh musuh yang bagaimanapun kuatnya. Tetapi ternyata mereka dapat dikalahkan karena mereka tidak waspada dan tidak berjaga-jaga. Tuhan Yesus juga tidak menghendaki orang-orang saleh di Sardis jatuh karena tidak berjaga-jaga. Semua itu menjadi suatu pelajaran untuk sidang jemaat di Sardis, bahwa berjaga-jaga itu perlu. Kalau tidak, maka ketika Tuhan Yesus datang seperti pencuri, maka semuanya sudah akan menjadi terlambat. Pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali adalah pengharapan yang hidup. Dan pengharapan itulah yang menyucikan kita. Kedatangan Tuhan Yesus merupakan kesukaan besar bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dengan setia menantikan kedatangannya.
Tetapi bagi orang-orang yang tidak berjaga-jaga dan yang tidak percaya kepada Yesus dan kepada kedatangannya merupakan suatu hal yang menakutkan. Kepada mereka yang tidak setia, ia datang seperti seorang pencuri. Dalam Alkitab, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dinyatakan dari dua sudut pandang. Dikatakan bagi orang-orang jahat, hari kedatangan Tuhan itu akan menjadi hari penghukuman. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, hari kedatangan Tuhan Yesus menjadi hari penyembuhan, hari kesukaan, seperti suatu fajar pengharapan yang menyingsing. Sikap suatu jemaat ataupun orang Kristen pada umumnya terhadap kedatangan Tuhan Yesus selalu menyatakan keadaan rohani dari jemaat itu. Seandainya Tuhan Yesus datang pada hari ini, apakah itu menjadi kesukaan atau ketakutan bagi kita? Hal itu tentu bergantung pada keadaan hati kita masing-masing. Rasul Yohanes berkata, "Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya." Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28. Di sini dikatakan bagi kita yang percaya kepada Kristus dan tinggal di dalam Kristus, kedatangan Yesus itu tidak membuat kita ketakutan. Kita beroleh keberanian percaya dan kedatangan Yesus tidak membuat kita malu. Karena dikatakan di sini tidak usah malu. Itu bagi orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Perbedaan ini tergantung pada keadaan bagaimana orang yang menantikan kedatangannya. Apakah kedatangannya merupakan pengharapan yang mulia dan suatu kesukaan bagi kita, ataukah kedatangannya itu membuat kita ketakutan sehingga kita ingin menunda kedatangan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus memperingati, "Jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu." Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan mengenai topik sidang Jemaat Sardis bagian ketiga ini, di mana kami membahas mengenai dua hal. Hal yang pertama, kami membahas mengenai nasihat Tuhan Yesus kepada sidang jemaat di Sardis, dan hal yang kedua mengenai peringatan kepada sidang jemaat di Sardis. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, biar apa yang sudah kami dengar tetap kami simpan dalam hati kami, sehingga kami mengerti keadaan sidang jemaat pada akhir zaman ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.